Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Buat Raja kami yang maha mulia. Buat Raja kami yang maha agung. Kami berjanji Engkau dimuliakan di tempat ini. Engkau mendapat kemuliaan dalam ibadah ini Tuhan. Malam hari ini kami dedikasikan hati kami untuk menyenangkan. Jadikan jadi korban persembahan yang menyenangkan hati. Malam hari ini, dapati hati kami menyenangkan Kau. Jadi korban yang menyenangkan hati. Jadi korban yang membuat Engkau disenangkan ya Tuhan. Tilik sampai kedalaman batin kami. Dapatin kami menjadi orang yang mencintai dan mengasihi. Melebihi apapun juga. Ajarin kami untuk mencintai-Mu lebih lagi. Hidup murni, memiliki kemurnian batin, sampai hidup kami didapati tidak bercacat celah, seperti yang Kau mau. Pegang tangan kami, pegang hati kami, bawa kami terus masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, mengalami Tuhan sendiri. Kami tahu ketika kami mengalami Tuhan, hidup kami diubahkan. Berjalan seirama dengan apa yang Tuhan mau. Sampai kami ngerti detak jantungmu sendiri Tuhan. Malam hari ini, kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah roh hikmat, wahyu, dan pengertian mengalir dalam setiap pribadi yang ikut ibadah malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin, 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 amin. Haleluya. Kita bertemu lagi, dan itu satu hal yang luar biasa buat saya. Saya percaya Tuhan punya rencana buat kita malam hari ini. Karena Tuhan mau hati kita ini tambah hari tambah murni di hadapannya. Karena percuma saja kita melakukan ibadah, percuma saja kita datang gereja, percuma saja kita memberikan duit kita, harta kita semuanya untuk Tuhan. Tapi kalau hati kita ini tidak murni di hadapan Tuhan, Tuhan mau yang di dalam ini. Ini penting. Ibadah yang sejati itu memberikan korban, persembahan. Tubuh kita, tidak hanya tubuh, jiwamu. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau itu harus jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang datang ibadah, fisiknya ibadah, hatinya nggak menyembah Tuhan, pikirannya kemana-mana. Tidak heran hidupnya tidak berubah dari tahun ke tahun. Bukan tidak berubah, malah jadi batu sandungan. Mulutnya nggak berubah, kelakuannya nggak berubah, tapi rajin ke gereja. Pelayanan lagi. Lebih parahnya kalau ada pelayanan, tapi kelakuannya jahat di mata Tuhan. Sikapnya, perbuatannya, mulutnya jahat. Apalagi sudah khotbah lagi. Mulutnya jahat, kerjanya nyakitin orang. Melukain orang. Karena dipikir dia paling benar sendiri sejagat raya dan orang lain salah semua. Orang itu sudah merasa rohani. Orang sudah merasa rohani, sudah tahu firman, sudah ngerti kebenaran, tapi nggak menghidupin kebenaran. Tapi mulutnya itu jadi jahat, loh, hatinya jadi jahat. Tukang kritik, tukang jelekin dan tukang merendahkan orang lain. Tapi seharusnya kekristenan kita ini semakin hari semakin kenal Tuhan, yang sejati ya. Kekristenan yang sejati itu semakin hari semakin kenal Tuhan. Hidupmu semakin diubahkan, kelakuanmu diubahkan, karaktermu diubahkan. Saya nggak habis pikir kalau orang rajin ke gereja, tapi kelakuannya tambah busuk, tambah jelek. Mulutnya tambah jahat. Amin. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang rajin ibadah, tapi kelakuannya busuk. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati. Perlakuan buruk orang lain, nggak terima, ingin balas dendam. Selama ini yang disembah siapa? Bukan Tuhan. Banyak orang kelihatannya nyembah Tuhan, pada dasarnya dia nyembah dirinya sendiri. Egonya yang disembah.
emosinya yang disembah, amarahnya yang diagung-agungkan. Tidak heran orang itu gampang tersinggung dan marah. Kalau udah marah, nggak terima, balas dendam, pingin memperlakukan orang baik yang memperlakukan orang lain yang memperlakukan dirinya buruk itu diperlakukan lebih jahat kalau bisa. Bagaimana mungkin orang-orang model kayak begini didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Kalau harusnya kekristenan yang sejati ya, tambah hari hidupmu tambah berubah, kelakuanmu berubah. Harusnya itu. Tapi kita temuin di lapangan, di kehidupan hari-hari, banyak orang Kristen udah tahunan ke gereja, ada pelayanan, bahkan tua di gereja, mulutnya nggak berubah, cara sikapnya persis seperti orang dunia, tindakannya tanpa peduli dengan perasaan Tuhan, terus dipikir dia mati masuk surga dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang paling parah sekali. Kalau terutama bagi para pelayan Tuhan. Hari ini kita akan belajar melihat seorang hamba Tuhan yang ngawur sekali hidupnya. Bahkan anak-anaknya rusak dan berantakan. Ini jadi pelajaran yang mahal buat kita. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Imam Eli. Imam Eli ini seorang imam besar yang kelakuannya jahatnya bukan main. Pelayanan di gereja. Mimpin jemaat Tuhan. Tapi kelakuannya busuk. Anak-anaknya lebih jahat lagi. Nah, Tuhan mau kemurnian di dalam hati kita ini penting. Apa yang di dalam hati kita ini akan mencerminkan manifestasi keluar dalam kehidupan kita hari-hari. Kita nggak bisa menjadi orang yang nipu Tuhan dengan pelayanan, seakan-akan kita ini bisa melayani, waktu kita habiskan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi di sisi lain, di praktek hidup hari-harinya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Banyak orang datang ke gereja, hanya melakukan rutinitas agamawinya saja. Minggu ke gereja, ikut ibadah Zoom, ikut ibadah onsite, online, lihat YouTube ibadah, tapi karakternya bertahun-tahun nggak berubah. Itu hanya menipu diri sendiri aja. Kelihatannya setor ke pendetanya atau ke gembalanya dia rohani. Padahal yang membuktikan praktek hidup kita sehari-hari yang aslinya kita itu seperti apa. Waktu kita dibenturkan, waktu kita diperlakukan buruk, waktu kita menghadapi masalah yang tidak enak, reaksi hatimu seperti apa? Ketika ibu-ibu ini banyak diperlakukan buruk oleh suamimu, reaksi hatimu apa? Kamu cari Tuhan atau cari pendeta, atau cari gembalamu? Minta ditumpangi tangan terus gitu. Didoain, didorong-dorong biar maju terus, atau kamu cari Tuhan? Kan semuanya kan terlihat kerohanian kita itu sampai batas mana. Tuhan mau kita ini tambah hari tambah tumbuh dewasa di dalam Kristus. Kelakuan, sikap kita, perbuatan kita tambah hari tambah berubah. Harus berubah. Gak boleh main-main ini. Kekristenanmu kok main-main, mau jadi Kristen apa? Model apa? Hari ini kelihatannya ikut ibadah seperti ini, kudus, suci, tak bercacat celah. Tapi nanti setelah ibadah, perlakuanmu buruk sama suamimu, sama anak-anakmu, sama orang lain. Sama istrimu, bagi laki-laki, buruk. Bagaimana mungkin berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus benar-benar fokus hati kita nih. Cari Tuhan. Berubah. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan hidup menipu. Kamuflase seperti bunglon. Gereja ngikut kelihatan kudus. Kumpul ke dunia kelakuannya kayak orang dunia. Tuhan gak berkenan model kayak begini. Coba buka sebentar di 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal yang kedua dulu. Kelakuannya Imam Eli ini kayak begini. Ayat yang ke-29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Ini Imam Eli ternyata menghormati anak-anaknya lebih daripada hormatin Tuhan. Tidak heran ini, sambil kamu menggemukkan dirimu. Dan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Jahat nggak ini? Kelihatannya pelayanan. Tapi dipentingin dirinya sendiri. Kebutuhannya sendiri. Palsu. Cari penghormatan manusia. Yang lebih jahat lagi, ngambil keuntungan, persembahan. Dari umat Tuhan untuk dirinya sendiri. Jahat ini. Mengapa engkau memandang loba kepada korban sembelihanku? Diambil untung.
dan korban sajianku telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu? Nggak menghormatin Tuhan, Bapak Ibu. Yang harus kita hormatin setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu Tuhan yang utama dan terutama dahulu harusnya. Tuhan yang harusnya kita hormatin dan kita hargai. Lebih dari apapun juga. Lebih dari apapun juga. Kalau kita bisa menghormatin Tuhan lebih dari apapun juga, kita akan bisa respect, hormat dengan apapun yang Tuhan percayakan sama hidup kita. Yang kita utamakan adalah perasaan Tuhan dan hati Tuhan dahulu. Bukan mau kita sendiri. Bukan pikiran kita sendiri. Bahkan di pelayanan pun ditesin sampai kedalaman hatimu. Untuk siapa kamu melayani? Untuk Tuhan atau untuk dirimu sendiri? Nama Tuhan yang dipermuliakan, engkau tambah curi kemuliaanmu. Saya tiap hari datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, jangan dapatin aku tambah hari tambah jahat di hadapan. Curi kemuliaan. Kalau itu udah nggak benar, mendingan aku berurusan sampai hari ini terus Tuhan. Cabut sampai ke akar-akar. Karena di dalam hati ini perlu diberesin setiap hari. Kalau nggak diberesin, ini jahat nih yang di dalam ini. Daging maunya diri sendiri. Ini imam besar yang ngalami Tuhan, kenal Tuhan, tapi hatinya jahat loh. Ambil persembahan untuk dirinya sendiri, menggemukkan dirinya sendiri, keambil keuntungan di sendiri. Gak menghormati Tuhan. Dia nggak bisa didik anaknya, liar, berantakan, kacau semua. Bayangin bagaimana mungkin kalau kita nggak bisa atur diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita pelayanan, kita jadi orang Kristen, tapi kita nggak bisa atur diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan bisa percayakan kita ngatur keluarga kita dengan baik loh. Jangan buru-buru pingin ngatur orang lain. Yang perlu kita atur adalah diri kita sendiri. Perlu ditaklukkan ini daging ini kepada pusat kehendak Tuhan. Supaya semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Malah jadi orang Kristen jangan main-main mau seenakmu sendiri gitu loh. Saya ngomong agak pedes malam hari ini supaya dagingmu tuh benar-benar bisa disalibkan, dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini bukan saatnya main-main. Kita hidup semau kita sendiri. Kita pikir kita sudah ditebus, semuanya sudah selesai di kayu salib, dan kita bisa lakukan semau kita sendiri. Kamu nggak hormatin Tuhan. Seperti Imam Meli nggak hormatin Tuhan. Nanti kita akan lihat keturunannya Imam Meli jadi apa. Kalau pemimpinnya modelnya kayak begitu, hasilnya seperti apa ini? Ambil keuntungan sendiri, gemuk. Persembahannya diambil untuk dirimu sendiri. Sekarang buka di 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 12 dan 13. Pada waktu itu aku menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ya tidak memarahi mereka. Sudah tahu dosa tetap dilakukan. Anaknya bikin melakukan hal yang bejat sekali tapi tidak ditegur. Sudah tahu dosa tetap dilakukan, Bapak Ibu. Kita ini sebagai anak Tuhan, kita itu nggak ada yang kebal dosa. Kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi kita nggak bisa lagi hidup dalam dosa. Tapi kalau orang Kristen yang ngaku Kristen udah tahu itu dosa dilakukan terus dan dilakukan terus, kamu tuh kurang ajar sama Tuhan. Nggak respect dan hormat sama Tuhan. Saya temukan banyak sekali orang ini. Sudah tahu ya. Kalau kumpul kebo itu nggak benar di hadapan Tuhan. Tetap dilakukan pakai ayat lagi bela dirinya. Kan kurang ajar itu namanya. Ada lagi hamba Tuhan sampai ngambil jemaatnya. Kan kurang ajar itu namanya. Apalagi yang lebih parah. Kalau itu udah ketahuan itu dosa itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan nipu uang jemaat? Ambil uang persembahan untuk kepentingannya diri sendiri. Seperti Imam Meli ini. Kan kelihatan orang nggak tahu. Yang tahu kan dirinya sendiri, tapi Tuhan lihat loh sampai kedalaman batin kita. Kita bisa nipu segala macam dengan segala macam kegiatan yang kita lakukan dari pagi sampai sore, bahkan kita tidur di gereja, tua di gereja, melayani di gereja. Tapi belum tentu pelayanan itu berkenan di hadapan Tuhan kalau hati kita yang di dalam ini nggak diubah, diizinkan Tuhan bentuk, Tuhan remukkan, sampai kita dibawa dalam apa yang Tuhan mau dalam pusat kehendaknya. Hidup kita ini harus didapatin benar di hadapan Tuhan. Ini imam besar, kelakuannya jahat, tidak bisa didik anaknya. Mengerikan sekali loh. Dan di situ nanti digantikan oleh Samuel.
Samuel pun ngelihat didikan Imam Eli nggak benar ngelihat didikan anaknya. Samuel pun didik anaknya juga nggak benar. Sekarang kita buka di 1 Samuel pasal yang kedua. Mulai yang ke-12 mulai. Nih, kita lihat ini, kejahatan-kejahatan anak-anak Eli ini. Anak-anaknya imam yang melayani di bait Allah. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Orang-orang dursila itu orang yang jahat. Tetap fisiknya pelayanan, fisiknya di gereja, fisiknya di bait Allah, tapi kelakuannya tidak mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah orang-orang jahat. Kalau orang kelakuannya jahat, busuk, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, mana mungkin mau dengar firman Tuhan dan melakukannya? Ya mustahil. Patokan hidup kita itu adalah firman. Firman yang kita pelajarin, firman yang kita renungkan, firman yang kita dengarkan dari pendeta, dari pengajar hamba Tuhan, siapapun juga. Itu firman yang kita terima masuk di dalam batin kita ini, jadi patokannya. Ya, Alkitab itu sebagai map-nya. Hidup kita itu berketetapan sesuai apa yang Tuhan mau. Keputusan yang kita ambil, sikap yang kita ambil, apapun juga tindakan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita ini berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Makanya di Ulangan pasal yang ke-28, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan mengikutinya dengan setia, berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Firman itu jadi patokannya. Hidup kita tanpa mengikuti firman, ngawur liar. Ya, orang-orang dursila nggak peduli dengan Tuhan, bodoh amat. Bodoh amat, yang penting aku, diriku, dan saya. Keperluanku, kebutuhanku, yang dipusingkan dirinya sendiri. Karena nggak peduli Tuhan. Kita kalau nggak peduli Tuhan, kamu nggak bisa peduli dengan siapapun juga. Kamu fokus semua dari dirimu sendiri, kamu menjadi orang yang egois, orang yang keras kepala, orang yang benernya sendiri, yang gampang tersinggung, gampang ngamuan, gampang marah, gampang kritik, ngomongnya tajam dan nyakitin orang lain. Karena merasa dirinya paling benar, paling suci sejagat raya, dan orang lain salah semua. Orang itu kalau udah merasa benar, even hamba Tuhan pun kalau sudah merasa benar, dia berhak menghakimi hamba Tuhan lain. Pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran yang dia terima selama ini dianggap sesat, dimaki-maki, dituduh, dan difitnah. Itu banyak yang berantem di media sosial tuh hamba Tuhan. Saya nggak habis pikir kenapa hamba Tuhan bisa berantem seperti itu. Harusnya dikenalin Tuhan kok. Orang itu semakin kenal Tuhan, semakin mati daging, pikul salib, sangkal diri kok. Kalau orang lain nggak mau bertobat, nggak ada urusannya dengan hidupnya kok. Doain aja, nggak perlu dimaki-maki. Dan kita nggak perlu merasa benar sejagat raya, merasa hebat dari orang lain. Kita dipanggil bukan untuk menjadi orang yang lebih hebat dari orang lain, bukan menjadi orang yang lebih dipakai Tuhan dari orang lain, bukan menjadi orang yang lebih suci dan kudus, lebih benar daripada orang lain. Kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Tuhan untuk menggenapi visi Tuhan dalam kehidupan kita kok. Kalau enggak, salah fokusmu, salah tujuanmu, ngawur nanti. Ini loh, anak-anak dursila ini, anak-anaknya Imam Eli. Tinggal di lingkungan rohani tapi kelakuannya jahat. Ayat 13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Nggak punya aturan sama sekali. Liar, ngawur. Hidup kita ini kalau nggak punya aturan, aturan kita adalah kebenaran firman Tuhan dan norma serta etika yang ada. Itu jadi batasan kita. Supaya hidup kita ini semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan mau kita sendiri. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Persembahan yang harusnya dikhususkan untuk Tuhan diambil buat dirinya sendiri. Dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Jahat nggak ini? Kamu bisa pelayanan, tapi fokusmu bisa diri sendiri loh. Kamu bisa dapat pujian untuk dirimu sendiri. Kita kalau melayani nih, tujuannya untuk apa melayani? Untuk Tuhan, atau untuk diri kita sendiri? Supaya Tuhan dipermuliakan, atau kita yang diagung-agungkan, atau kita yang dipuji, yang ditinggikan?
Coba dites hatimu sendiri masing-masing nih. Jadi Bapak Ibu, semua yang mendengar ikut ibadah ini, coba dites batinmu sampai kedalaman batinmu. Bener nggak aku melayani untuk Tuhan? Bener nggak aku jadi orang Kristen itu tujuanku untuk mempermuliakan nama Tuhan? Supaya aku dipandang orang, dipuji orang, dihargain orang, diagung-agungkan orang, dihormatin orang lain, terus dapat persembahan, supaya aku kaya. Jahat itu di mata Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus kita kerjakan untuk Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena dia hamba. Amin. Kita harus fokusnya pada Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, apapun itu. Kamu melayani suamimu yang bejat, rusak, yang nggak bertobat, gitu, yang selingkuhan. Kamu melakukannya seperti untuk Tuhan. Nanti Tuhan bela hidup. Kamu sudah disakitin bertahun-tahun, dilukain bertahun-tahun. Serahin ke Tuhan. Lakukan tetap layani yang terbaik, sikap yang terbaik, ngomong yang baik di hadapan. Seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Tuhan lihat itu dan Tuhan akan bela hidupmu. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang setia melakukan kebenaran ketika dia mengalami aniaya, tekanan, himpitan, persoalan, dimaki, dituduh, difitnah, diperlakukan buruk, dan diambil keputusan untuk melakukan kebenaran. Dan Tuhan bela. Tuhan bela. Tapi kalau fokusnya pada diri sendiri, diperlakukan buruk orang lain, nggak terima, marah nih, ngamuk nih, tersinggung nih, ngambek nih. Udah nggak nikah-nikahan, kita cerai aja nih. Ambil keputusan seperti itu bisa. Bahkan kita bisa maki orang lain kalau kita perlakukan buruk. Kalau kita difitnah, dituduh, kita nggak terima, kita coba membenarkan diri kita sendiri. Ya bagaimana? Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Itu untuk kemuliaan diri kita sendiri. Semakin kita melayani Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, dagingmu harusnya mati. Kalau kamu semakin hari semakin hidup dagingmu, keinginanmu, hawa nafsumu, emosimu, amarahmu meledak-ledak, nggak terkontrol, perlu dimatikan hari ini. Datang kepada Tuhan, minta dimatikan. Supaya kemuliaan Tuhan itu nyata. Tidak heran banyak sekali orang jadi batu sandungan dari orang lain. Kehidupannya tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana mungkin kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya? Wong hidupnya kacau, ngawur, dan berantakan kok. Rusak dan bejat kok. Ih, anaknya imam nih. Ih, termasuk imamnya ini. Yang harusnya ngerti kebenaran, hidup dalam kebenaran. Tapi ngawur, serakah, tamak. Semuanya untuk dirinya sendiri. Semua orang diperlakukan. Diambil keuntungan dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita tuh harus memiliki ketulusan loh dalam hidup kita. Jangan kalau mau bertemu dengan orang, ketemu dengan orang, bergaul dengan orang, jangan buru-buru ingin ambil keuntungan seperti mau jual sesuatu. Aku untungku apa nanti? Untungku apa? Nggak memiliki kemurnian. Kalau kita nih hidup nggak memiliki kemurnian hati. Kita jadi orang yang egois. Fokusnya aku untungnya apa? Aku dapatnya apa? Nanti aku pelayanan dapatnya apa? Aku dekat sama dia dapatnya apa? Ini orang nih, kalau nggak memiliki kemurnian hati, jadinya jahat. Hatinya busuk seperti anaknya Imam Eli. Semua orang diperlakukan sama. Nggak ada etika, nggak ada tata krama sekali hidupnya. Sudah ngerti kebenaran, tapi nggak punya etika, nggak punya tata krama. Ngawur sekali. Saya berharap orang-orang PD Victory ini berubah dan berbeda dari orang lain. Ini orang kok berbeda karena apa? Oh, dia anggota PD Victory. Hidupin firman, praktek firmannya. Harusnya seperti itu. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda di antara orang lainnya kok. Kalau enggak, kita akan sama terus dengan orang yang nggak mengenal Tuhan. Ya buat apa orang nggak bisa membedakan mana kita ini hidup dalam pengurapan apa tidak, kita ini mencintai Tuhan apa tidak. Kita harus berbeda, kita tunjukkan bahwa kita ini anak-anak raja. Amin. Ayat yang ke-15, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang. Fat belong to God. Lemak itu miliknya Tuhan. Tapi waktu dibakar diambil itu. Lalu berkatalah kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Serakah banget nggak ini orang? Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak. Jahat sekali ini. Hanya yang mentah saja. Saya nggak habis pikir ini orang-orang model kayak begini nih. Pelayanan di bait Allah.
Kalau sampai hari ini kita melakukan kejahatan, banyak kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berikan masih umur sehat, umur panjang, malah diberkati, malah dipakai Tuhan, tapi Tuhan melihat di dalam diri kita ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, itu bersyukur. Harus ambil keputusan untuk berubah. Kalau enggak, nanti kita tambah hari tambah ngawur hidupmu. Setiap hari saya bersyukur sama Tuhan, jagain hatiku Tuhan. Singkapkan semua yang busuk dan jahat dalam hatiku nih Tuhan. Tambah hari, aku mau didapati berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kalau tambah hari hidup kita tambah ngawur, tambah ngaco, dan gak respect dengan apa yang Tuhan mau, perlu dipertanyakan itu. Harusnya hidup kita tambah hari tambah mati, daging, pikul salib, sangkal diri, dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tambah hari kelakuanmu harus tambah berubah. Sikapmu tambah berubah, tambah umur, kelakuan kita harus dewasa, matang di dalam Tuhan. Dewasa, powerful, semakin memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan tambah susah diatur, menangnya sendiri, ego, keras kepala, gampang tersinggung, gampang marah. Kamu nih gampang tersinggung, gampang marah, ini kamu nih belajar apa selama ini dengar firman? Lu bertobat itu. Saya nggak habis pikir dengan banyak orang Kristen yang gampang tersinggung sedikit, gampang marah. Terus kalau udah marah, tersinggung, komentarnya negatif, pakai ayat lagi. Aduh, kadang perlu diberkatin Tuhan orang-orang model kayak begitu. Kalau hari ini, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita. Kita punya kelemahan, punya kekurangan. Tuhan masih percayakan. Tuhan berkati, Tuhan promosi, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi. Bersyukur, beresin hati kita. Semakin hari, kita harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini kamu makan Tony Romas, ini steak wagyu yang enak banget. Itu firmannya bukan firman yang tepuk-tepuk punggungmu dan maju ya Bu, maju ya Pak, ayo maju, maju tak gentar sono. Tapi hidupnya bawa belur, stres, panik, bingung kalau ngadepi masalah. Cerit-ceritan, cari pendeta, minta ditumpangi tangan. Ini saatnya kamu cari Tuhan sendiri. Hidupin kebenaran. Kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ayat yang ke-17. Dengan demikian sangat besarlah dosa orang muda itu di hadapan Tuhan. Tuhan lihat. Semua tindakan kita, sikap hati kita yang tersembunyi, yang orang lain nggak tahu. Itu Tuhan lihat. Tuhan lihat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Kita mau sembunyikan apa? Kamu mau nipu dengan pelayanan. Dengan persembahan yang gede itu. Dengan dekat-dekat pendeta. Atau dekat-dekat dengan gembalamu. Supaya nutupin dosamu. Dan kamu bisa malam datang ibadah. Shalom. Terus kamu pikir Tuhan nggak tahu dosa dan kelemahan? Tuhan tahu. Selidikin nih. Di dalam ini nih. Yang tahu kita dengan Tuhan. Maka ini perlu setiap hari diproses, dibentuk, dimurnikan. Semakin hari semakin hidupnya berkenan dan semakin diubah seperti apa yang Tuhan mau. Jangan jadi orang Kristen yang babak belur terus hidupnya. Tiap ketemu minta dikonselingin. Tiap ketemu tahun ini minta dikonselingin. Tahun besok dikonselingin. Tahun besok lusa minta dikonselingin lagi. Tahun ini dilayani pelepasan. Besok dilayani pelepasan. Lama-lama jaketmu tuh yang perlu dilepas. Orang kok tiap tahun dilayani pelepasan. Gak benar itu. Sekali dilayani pelepasan harusnya benar, bertumbuh dewasa dalam Kristus kok. Sekali dikonselingin beres hidupnya. Ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, mengalami kemenangan kok. Bukankah kita tambah naik, bukan tambah turun? Amin. Bukankah kita harusnya tambah naik, bukan tambah turun? Tambah naik. Harusnya kekristenan kita tambah hari tambah naik. Tambah naik. Dari iman satu pada iman yang lain. From glory to glory. Dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Dari iman satu pada iman yang lain. Semakin hari semakin dewasa. Semakin matang. Semakin dipercayakan Tuhan. Penuh hikmat, pengertian, pengetahuan. Tuhan mau pakai hidupmu untuk menyatakan kemuliaannya di muka bumi. Amin. Oh Tuhan sampai hari ini melihat semua kelemahan di dalam diri kita. Dosamu tidak ada yang tertutupi. Makanya jangan main-main. Kamu melayani sama Tuhan untuk apa? Bagi hamba Tuhan banyak bikin gereja gede-gede tujuan itu persembahan. Mendingan jualan ayam geprek.
Karena bikin gereja persembahannya gede, dapat duitnya gede, bisa dapat dana pensiun nanti. Dipuji-puji lagi, dipuji-puji orang. Hartanya bisa diwariskan. Kalau hanya sekedar untuk itu, percuma nanti. Apapun yang kita lakukan, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Bukankah segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini, apapun itu. Ibu jadi ibu rumah tangga yang baik, jadi pelayan Tuhan, jadi pengkhotbah, jadi pemain musik, jadi penyambut tamu, dagang di toko, punya pabrik, punya usaha, punya apapun yang dikerjakan. Bapak Ibu kerjakannya dengan sepenuh hati, seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Sebab dari sana Tuhan akan lihat kemurnian hatimu. Tuhan akan tambahkan berkat itu. Dan Tuhan pakai hidupmu lebih besar lagi. Jangan melakukan segala sesuatu semaumu sendiri, seenakmu sendiri. Bahkan kita pelayanan pun hari ini harusnya untuk Tuhan kok. Murni untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Karena makanya itu perlu kita itu sebelum melayani Tuhan dulu, belum melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, dengerin apa yang saya sampaikan hari ini, bukan hasil karena saya melayani Tuhan. Ini hasil karena saya melayani Tuhan dahulu, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus melayani Tuhan secara pribadi dahulu, di kamar doamu masing-masing, setiap hari. Baru dampaknya kita memiliki pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, minta dulu Tuhan bereskan hatimu. Bereskan semuanya, kedalaman batinmu ini. Jangan didapatin dosa, apapun juga kalau didapati dosa ya bertobat balik kepada Tuhan. Kalau masih beberapa orang masih punya kelemahan yang seringkali nyeret jatuh dalam dosa, serahin kelemahanmu di hadapan Tuhan. Minta cabut sampai ke akar-akarnya. Jangan disayang itu kelemahanmu. Kelemahanmu kalau kamu pelihara, lama-lama akan nyeret kamu jatuh dalam dosa, terjerat di dalamnya. Apapun itu. Yang tukang gosip, yang tukang fitnah, tukang bersaksi dusta. Bukankah bersaksi dusta itu gosip? Itu hukum Allah yang ke-9 kalau nggak salah. Pelanggar hukum Allah, tukang gosip. Tukang bohong, tukang nipu, tukang berzina, tukang selingkuh. Apapun namanya, kelemahan setiap orang berbeda-beda. Kita harus serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan beresin hidup kita. Amin. Kalau enggak, nanti akan mengerikan ujungnya. Ayat 18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ini masih anak-anak dan tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan jubah kecil, membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan Tuhan. Setelah itu pulangnya dari kediaman. Akhirnya kita baca di ayat yang ke-22. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, anaknya Imam Eli tidur dengan perempuan berzina di kemah pertemuan, ini sangat kurang ajar sekali. Orang bisa pelayanan, bisa khotbah, tapi berzina jalan terus. Selingkuh jalan terus. Datang gereja. Hatimu nggak nyembah Tuhan. Hatimu nyembah setan. Kalau engkau masih melakukan dosa, udah tahu itu dosa, kamu tetap lakukan. Itu sangat jahat di mata Tuhan. Sangat jahat di mata Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, nanti baca seluruh kitab Samuel itu powerful sekali. Akhirnya posisinya Imam Eli dan anak-anaknya digantikan Samuel. Perhatikan ayat yang ke-23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal yang begitu, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ngomongnya itu lembek-lembek. Itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukankah kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran? Nggak ditegur nih, nggak tegas nih. Akhirnya bejat semua anaknya, rusak semua. Bapak Ibu, kita itu harus tegas dengan diri kita sendiri. Kita harus disiplin dengan diri kita sendiri. Dagingmu itu perlu disiplin, diserahin ke Tuhan. Apapun yang sifatnya menyeret kita dalam dosa,
didisiplin dengan keras. Bahkan kamu mendidik anakmu pun harus disiplin. Saya memperhatikan banyak orang tua yang terlalu sayang sama anaknya, sehingga ketika bikin kesalahan dibiarkan saja, nggak didisiplin, anaknya gedenya bejat dan rusak sekali. Ternyata apa yang dilakukan Imam Eli ini, sampai hari ini pun banyak dilakukan oleh orang-orang di muka bumi ini. Saya melihat anak-anak mereka bejat, sampai masa tuanya pun nggak punya daya juang sama sekali. Karena dari mudanya dimanjakan. Liar semuanya. Kalau salah ya harus dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Kita pun terhadap diri kita sendiri, kalau salah itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya tinggalkan, bertobat, balik sama Tuhan. Jangan disayang-sayang. Semua kelemahan kita itu nggak perlu disayang-sayang. Bapak Ibu punya kelemahan apa? Kelemahan apa? Khawatir, cemas, bingung, stres, panik, mulutnya cerewet, bawel, nggak terkontrol. Itu jangan disayang-sayang itu. Kasih disiplin buat mulutmu, buat tindakanmu, buat sikapmu. Supaya semakin hari hidup kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kelemahan itu disayang-sayang, lama-lama kelemahan itu dibuai, diseret, dijerat, ujungnya kita jatuh dalam dosa dan melukai hati Tuhan. Buat apa kalau perbuatan kita, tindakan kita melukai hati Tuhan? Bukankah segala tindakan dan perbuatan kita, ucapan kita, apapun yang kita kerjakan ini harusnya menyenangkan hati Tuhan? Bukankah Tuhan yang utama dan terutama dalam kehidupan kita, yang harus kita tinggikan, kita agungkan lebih dari apapun di muka bumi ini? Buat apa kelemahan disayang-sayang? Itu anaknya bikin kesalahan, disayang-sayang terus saja. Ujungnya ayat yang ke-25, jika seorang berdosa terhadap seorang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang dapat menjadi pengantara baginya? Tapi tidakkah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu? Udah tahu ini orang anak kurang ngajar banget. Karena ngelihat bapaknya juga sih tentunya. Sebab Tuhan tidak mematikan mereka. Akhirnya Tuhan gantikan, Tuhan bunuh loh. Tetapi Samuel anak muda itu semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Langsung posisinya nanti digantikan Samuel. Bapak Ibu sekarang buka di 1 Samuel, ya betul, 1 Samuel, pasal yang keempat, ayat yang 11 dan 18. 1 Samuel 4 ayat 11 dan sampai 18. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Mati. Bapak Ibu, kenapa kok sampai tabut Allah dirampas? Karena ada dosa. Dosa membuat celah. Dan akhirnya setan bisa gagahin musuh kita. Kalau Bapak Ibu dengerin saya di YouTube, bagi yang belum subscribe, like, comment, dan share. Bapak Ibu, semua dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel di zaman raja-raja, atau zaman para hakim-hakim, zaman raja-raja terutama. Ketika raja ini bikin kesalahan dan hidup jahat di mata Tuhan, akhirnya dikirim musuh untuk menggagahi mereka loh. Mencaplok, menguasai. Setiap dia berbuat jahat, dikirim musuh untuk menguasai. Selalu. Selalu. Hari ini, kalau engkau hidup dalam dosa, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kebejatan, hidup dalam kenajisan, kekotoran, musuhmu yang akan menguasai. Bukankah peperangan kita melawan penghulu-penghulu jahat di udara? Setan kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan, yang akan mencuri damai sejahtera. Kemuliaanmu akan hilang. Ini tabut Allah, lambang kehadiran Allah sendiri, dirampas. Ngeri nggak? Orang yang hidup dalam dosa, nggak ada kemuliaan dalam dirinya. Orang yang hidup dalam dosa, kemuliaan setan yang nampak dalam hidupnya. Makanya nih, hati ini mesti beres dulu nih. Jangan izinkan apapun, dosa sekecil apapun. Tiap hari kita serahkan sama Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan semakin gede. Ada proteksi perlindungan Tuhan. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan ketika ada dosa, itu proteksi dalam diri kita itu bocor. Sehingga setan bisa menguasai dan menggagahin kita. Ngerti kan? Dosa, kelemahan, apapun juga itu harus dibereskan di hadapan Tuhan. Kita mesti minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau tidak, itu membuat perlindunganmu bocor. Tudungmu bocor. Sehingga bisa setan kuasai. Kalau sampai kemuliaan Tuhan ini
tidak tinggal pada bangsa Israel waktu itu, sehingga tabut Allah itu dirampas, sehingga tidak ada penyertaan Tuhan. Dia pasti habis dikuasain musuhnya. Bayangin kalau engkau ini hidupnya tiap hari berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Tambah hari, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Orang itu akan nampak kemuliaan terpancar dari sikap, perbuatan, dan tindakanmu. Tapi kalau kamu melakukan dosa, kemuliaan Tuhan tidak akan nampak dalam hidupmu. Bukankah Adam dan Hawa ketika dia makan buah, pengetahuan baik dan jahat, dan dia akhirnya mendapati dirinya telanjang. Karena dosa sudah menguasai hidupnya. Hari ini, gak didapatin hatimu gak benar di hadapan Tuhan. Beresin dan bertobat balik kepada Tuhan. Masih diberikan kesempatan. Selama engkau bisa mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, ambil keputusan untuk bertobat dan balik kepada Tuhan. Murnikan hatimu benar-benar. Jangan menjadi orang yang munafik gitu loh. Ke gereja iya, ke dunia iya. Nyembah Tuhan iya, jahatan juga iya. Jadi orang kalau ikut Tuhan, benar-benar ikut Tuhan. Mengasihi Tuhan, ya mengasihi Tuhan, jangan main-main. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak, dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah kota itu. Sebenarnya Eli juga tahu persis karena dia melakukan hal yang benar. Ini apa yang terjadi, makanya hatinya berdebar-debar, nggak ada damai sejahtera. Tapi ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukan kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran baru. Orang tadi biasanya mengalami kemenangan, baru kali ini mengalami kekalahan. Kata Eli, bagaimana keadaan anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula, kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebut tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah, dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Tahu kenapa dia menggemukkan diri? Kan tadi ayat yang pertama kita baca. Nyuri persembahan, makan daging. Akhirnya kegemukan, mati, lehernya patah. Ngeri nggak? Anaknya dua-duanya mati. Ini mengerikan sekali. Makanya hidup kita ini harus tambah hari tambah murni di hadapan Tuhan. Imam besarnya nyuri uang persembahan, kelihatan melayani jemaat, makan kegemukan, mati, lehernya patah. Hari ini pelajaran mahal sekali. Apa yang dilakukan Imam Eli, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan juga mengalami yang sama. Orang yang dipercayakan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai hidup kita. Kalau zaman perjanjian lama, lambang kehadiran Tuhan itu adalah tabut Allah. Tahu nggak Bapak Ibu hari ini tabut Allah itu ada di mana? Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Amin. Diri kita. Jadi tempat tinggalnya Tuhan. Kamu bisa dipercaya nggak? Harusnya hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya harusnya setiap orang Kristen hidupnya tambah hari tambah diurapin Tuhan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin powerful, semakin dewasa, harusnya semakin peka dengan Tuhan. Semakin murni dengan Tuhan. Hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tahu nggak ini? Apa yang dilakukan Imam Eli? Jadi imam besar.
ngomongnya ngaco, ngawur. Sekarang buka tuh. Di 1 Samuel pasal pertama ayat yang 12 dan 14. Orang itu kalau matanya ngawur, ngomongnya ngawur. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan 14. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, ini Hana berdoa terus-menerus di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ini loh, orang itu kalau hatinya nggak benar, komentarnya juga buruk, Bapak Ibu. Kalau hatimu nggak benar, mulutmu juga buruk loh. Kalau hatimu ini nggak beres dengan Tuhan, komentar dari keluar mulutmu juga buruk, pikiranmu juga jahat, selalu jelek sekali orang lain. Melihat orang lain berdoa, dikirain malah mabuk. Bagaimana imam besar seperti itu? Harusnya dia tanya Tuhan, ini umatku ini punya pergumulan apa dong harusnya? Tapi malah dihakimin seenak sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini ya, engkau sudah pelayanan, sudah di gereja, sudah nyembah Tuhan, sudah bahasa roh 40 km per jam, gemetar-gemetar, tumbangi tangan pendeta rebah, alami mujizat, diberkatin Tuhan. Tapi mulutmu jahat sama orang lain. Gampang komentar buruk, nih berpikir jahat, berpikir jelek, ngomongnya kotor, ngomongnya negatif, ngomongnya busuk. Itu jahat di mata Tuhan, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya semakin hari semakin kita kenal Tuhan, tumbuh dewasa, ngerti pelayanan, karaktermu semakin berubah, mulutmu pun juga berubah. Ini kita akan lihat, bentar lagi kita selesai ya. Kita lihat nih, keturunan dari anak cicitnya Imam Eli. Sekarang kita lihat di 1 Samuel, pasal yang ke-22, ayat 9 sampai 11. Lalu menjawab Doeg, orang Edom itu, yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepada juga pedang Goliat orang Filistin diberikannya. Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub. Imam itu bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam di Nob, dan datang sekalian menghadap raja. Ini Bapak Ibu nanti baca terus ya, di itu kisahnya Ahitub ini, si Ahimelek ini akhirnya dibunuh. Ini cucunya Imam Eli. Dibunuh nih. Nanti Bapak Ibu baca nih ceritanya ini. Sekarang buka di 1 Samuel pasal yang ke-22, ayat yang ke-20, perhatikan baik-baik. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Sekarang buka di 1 Raja-Raja, ayat yang kedua, ayat 27. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian, Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai Imam Eli. Digantikan Zadok dari keturunan Eleazar. Nanti Bapak Ibu bisa cari khotbah saya judulnya Eleazar di YouTube. Itu saya bahas tuh, berkat keturunan itu. Judulnya kalau nggak salah. Itu saya bahas tentang Imam Eleazar ini yang menggantikan keturunan Imam Eleazar nih. Zadok nih keturunan Eleazar yang menggantikan dari keturunannya Imam Eli. Habis semuanya. Jadi imam pun dipecat. Anaknya namanya Ahimelek pun dibunuh oleh orang Edom. Habis semuanya. Ternyata mengerikan sekali. Makanya Alkitab kan ngomongkan keturunan kesalahan bapak ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat itu belum terjadi. Makanya di Amsal 26 ayat yang kedua, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ada alasannya baru kena. Apa itu? Dosa. Sebab upah dosa adalah maut.
Di pengkhotbah dijelaskan, barang siapa mendobrak tembok, dia akan dipakut ular. Kok bisa dipakut ular? Tembok perlindungannya bocor, dipakut ular lambangnya iblis. Habis. Beresin hati kita hari ini. Jangan ada kemunafikan, kejahatan, atau apapun. Motivasi busuk, motivasi yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan didapatin hati kita ini memiliki motivasi yang jahat. Ketemu orang maunya, untungnya sendiri. Melayani fokusnya pada diri sendiri. Belajar memberikan korban batin yang di dalam ini. Apa yang kamu pikir, jiwamu, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hatimu jadi korban persembahan yang benar. Tubuhmu jadi korban yang persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan didapati menjadi orang yang jahat, munafik, busuk, kelihatannya rohani, tapi kelakuannya bejat. Seperti Mama Eli, melayani Tuhan, tapi bejat. Anak-anaknya melayani Tuhan, tapi bejat. Cucu-cucunya pun juga sama. Dia malah berontak nih, ngikutin Adonia ini, anaknya ini, cucunya ini. Akhirnya digantikan Zadok, si Abiatar ini. Nanti Bapak Ibu baca semuanya itu ya. Pengeringan sekali loh. Ini melayani Tuhan, tapi nggak murni. Ikut Tuhan, tapi nggak murni hatinya. Percuma. Kita ini ikut Tuhan, Kristen, jadi orang Kristen. Kristen itu jadi pengikut Kristus, bukan agamanya yang tercantum di KTP. Kamu jadi orang Kristen, ngikutin gaya hidupnya Yesus, kelakuannya Yesus, karakternya Yesus, sehingga orang bisa melihat, ini loh orang ini berbeda, kenapa? Sikapnya, tindakannya, perbuatannya berbeda. Makanya hidup kita berbeda dari orang lain, karena kita ngerti kebenaran, kita hidupin kebenaran. Amin. Pasti banyak yang tersinggung nih. Puji Tuhan kalau tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Bagus itu. Dagingmu perlu dimatikan dan bertobat balik kepada Tuhan. Saya pun harus mengkoreksi setiap hari batin saya nih. Kalau nggak percuma, saya pintar ngomong tapi nggak bisa ngidupin. Saya harus belajar hidupin. Saya hidupin bertahun-tahun. Daging rasanya nggak terima. Daging rasanya jelek. Harus ngikut Tuhan. Tapi harus dipaksa. Daging ini harus dipaksa ngikut Tuhan. Harus. Kalau tidak, kita jadi orang Kristen yang palsu. Nyembah Tuhan. Kelakuannya jahat. Minggu di gereja, ikut ibadah, online, onsite, ikut Zoom, ikut meeting, ikut seminar. Tapi praktek hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan, percuma dan sia-sia. Lihat nih, seluruh keturunan Imam Eli yang jabatannya imam digantikan semua. Bahkan dibunuh. Anaknya, Hofni Pinehas mati, Imam Elinya mati, keturunannya mati. Jadi imam pun dipecat oleh Salomo. Mengerikan nggak? Kan kita mau tiap hari berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati semua kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa bahwa Ibu semakin hari semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hidupmu pasti berubah. Harus berubah. Kalau bertahun-tahun jadi orang Kristen, hidupmu masih tetap sama dan tidak berubah. Ada yang salah. Ambil keputusan hari ini berubah dan bertobat balik kepada Tuhan. Jangan menjadi sama terus. Kalau engkau benar-benar cintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidupmu dipulihkan Tuhan. Kok keluargamu yang kacau dan berantakan sanggup pulihkan. Suamimu yang kabur sama kuntilanak, jin dan gendruwo itu bisa dipulihkan Tuhan. Ekonomi yang berantakan pun bisa dipulihkan Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya kenal Tuhan yang saya sembah. Bukankah Tuhan yang saya layani dan saya sembah ini Tuhan yang Bapak Ibu sama sembah juga kan? Saya menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan lakukan breakthrough dan terobosan. Tuhan promosi, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Kalau Tuhan lakukan sama hidup saya, Tuhan juga lakukan sama kehidupan Bapak Ibu. Ambil komitmen, pikul salib sangkal diri, bayar harganya di hadapan Tuhan. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kemurnian, hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Kamu materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Nempel, terpatri, terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Firman ini menjadi praktek hidup kami. Kami mengalami breakthrough dan terobosan. Kami kenal Tuhan. Karakter dan kelakuan kami diubahkan. Kami menjadi orang Kristen yang dewasa. Dipercayakan berkat besar. Dipercayakan urapan besar. Dipercayakan hikmat. Hidup kami akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya katakan,
Amin. And God bless you. Amin.